Ya, monggo kalau memang bisa menganalisis sampai di sana, ya silahkan. Kalau memang belum mampu menganalisis sampai di sana, ya nggak apa-apa. Sampaikan sementara belum ada informasi kelemahan, itu nggak apa-apa. Atau kekurangannya. Ayo, silahkan. Mbak Risma, mau menjawab? Halo, iya Pak. Silahkan. Ya kan pertanyaan Alivia, apakah aplikasi Ericon sudah beroperasi secara efektif atau masih ada kelemahan sehingga diperlukan adanya upgrade dan penyesuaian pada Ericon berikutnya? Sebenarnya sampai sejauh ini kan baru sampai generasi 2, yaitu tingkat keefektifannya sudah bisa Ericon seleksinya nggak cuma di penggunaan anggaran aja, tapi juga udah bisa di penggunaan barang. Mungkin tingkat secara efektifnya baru sampai situ, Pak. Kalau ditanya mungkin bakal ada upgrade di Ericon selanjutnya, mungkin nanti ada lagi, Pak. Gimana, Pak? Ya, boleh, nggak apa-apa. Kita kan kalau memang belum ada informasi tentang penyempurnaan, kemudian belum ketemu juga area-area yang bisa kita kritisi untuk disempurnakan, saya kira sudah cukup yang disampaikan. Atau Mbak Lutfiah mau menambahkan? Mbak Lutfiah? Ya, tadi saya, Pak. Oh, tadi Mbak Lutfiah ya? Sorry. Mbak Risma. Tadi yang saya panggil di awal Mbak Risma. Mbak Risma ada? Halo? Belum, Mbak Risma udah ada belum? Nih, udah hadir belum? Risma Setia. Hadir, Pak. Udahan ya? Nah, ada tambahan apa enggak, Mbak Risma? Saya sependapat sama Rifda, Pak. Oke, ya. Oke, kalau demikian berarti sudah terjawab nih sementara Mbak Olivia, ya. Jadi sejauh ini dengan Erecon G2 ya, itu sudah mencakup baik untuk transaksi yang dari keuangan ya maupun SAIBA atau dari SIMAK ya. Nah, nanti penyempurnaan berikutnya kita tunggu nih ya. Ada lagi, satu lagi mungkin, monggo. Nah ini nih, ini ada nih di slide kedua terakhir ada namanya bar. Bar itu hasil dari rekonsiliasi, ya. Nah, pertanyaannya ya apa tidak nih? Sudah ketemu belum Mbak Risma? Bar itu singkatan apa di situ? Sudah dapat belum? Halo? Ya, Pak, masih dicari, Pak. Belum, Pak. Masih dicari ya. Coba, Bar. Berita acara rekonsiliasi. Ya, berita acara rekonsiliasi. Ya, ini hasil dari rekonsiliasi ya. Jadi dari rekonsiliasi itu kan membandingkan antara membandingkan data antara dua sumber kan gitu ya. Dokumen sumbernya sama tetapi diproses di dua sistem yang berbeda kan gitu. Satunya di Satker Kementerian Lembaga, satunya di Wasabun, di SPAN kan gitu ya. Nah, kemudian kalau statusnya udah sama, dinyatakan sama, maka nanti akan menandatangani berita acara rekonsiliasi. Ya, kalau disebut sebagai hasil rekonsiliasi ya boleh. Ya, ini formalnya. Ya, formal dari status rekonsiliasi data itu dituangkan di dalam bar. Ya. Mungkin seperti itu ya, Mbak Lutfia, Mbak Risma, Mbak Alivia ya, dan teman-teman sekalian.
Oke, sambil dibuka dong videonya, kita sebentar ini interaksi. Kalau pertanyaan cukup, mungkin masukan dari saya ya, Mbak. Oh ini tadi yang kedua Anissa ya, bukan Alivia, Anissa ya, Anissa Farah. Halo Mbak Lutfia sama Mbak Trisma. Ya, halo. Halo, iya Pak. Ya, oke. Jadi masukan dari saya nanti tolong ditambahkan ya, ditambahkan sesuai dengan judul tadi ya. Iya Pak. Ya, jadi manfaat integrasi antara LKPP dan LKPD. Kalau yang Mbak buat itu berarti proses apa nih? Proses LKPP atau proses LKPD? Yang mana nih yang Mbak buat itu? Yang Mbak jelaskan itu terkait dengan GLP, berarti kan di Sakti nanti nyambung ke SPAN ya. Itu kita bicara pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Halo? Halo, halo. Teman yang lain boleh silahkan. Suara saya bisa didengar nggak? Pusat, Pak. Iya, pemerintah pusat. Kan apa namanya LKPP, ya. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Nah, kalau kita telusuri dari awalnya, kan Satker membuat. Nanti laporan keuangan Satker. Kemudian dikonsolidasi ke atas wilayah. Konsolidasi lagi ke atas namanya eselon 1. Konsolidasi di atas namanya laporan keuangan apa nih? Kalau di apa di atasnya eselon 1 apa? Apa nih Mas Rodi? Mas Rodi. Kalau di atasnya eselon 1 berarti level apa? Mbak Faiza, monggo silahkan. Ya, kementerian ya. Kementerian. Iya, namanya berarti singkatannya LKKL, Laporan Keuangan Kementerian Lembaga, kan gitu. Laporan LKKL-nya Kementerian Agama, LKKL-nya Kementerian Kumham, LKKL-nya KPK, LKKL-nya DPR, ya. Nah, itu semua kan apa namanya nanti menjadi laporan keuangan Kementerian Lembaga, seluruh Kementerian Lembaga. Itu ya. Nah, selain Kementerian Lembaga Teknis, ingat bahwa ada anggaran yang dipegang oleh BUN. Ya, itu kita sebut sebagai LK apa? Kita sebut sebagai LK apa, Mas Teguh? Ya. LK BUN ya, Pak. Ya, LK BUN. Ya kan? Kan kalau misalnya anggaran untuk membayar utang, anggaran untuk subsidi, anggaran untuk transfer daerah, ya, anggaran untuk kita membayar bagian pemerintah untuk membayar pensiun, ya, itu kan ada di Kementerian Keuangan sebagai BUN. Nah, berarti kan harus digabung itu. Ya. Nah, Kementerian Keuangan berarti kan membuat dua kan ya? Membuat dua, Menteri Keuangan sebagai Kementerian Teknis. Bayar gajinya pegawai, perjalanan dinasnya. Gitu kan? Nah, tapi sebagai pengelola BUN, ya berarti yang transaksi tertentu tadi. Sehingga harus digabung.
semua kementerian lembaga termasuk tambah dengan laporan keuangan yang dari BUN tadi. LKKL ditambah dengan BUN menjadi apa nih? Menjadi apa? LKPP. Mas Teguh? LKPP, betul. Ya, jadi yang kita bahas ini adalah LKPP. Ya, terutama yang dari awal pertemuan pertama kemudian endingnya ada di pertemuan sekarang di modul GL dan pelaporan, endingnya adalah LK. Masing Pemda juga menyusun. Dia kan entitas sendiri kan. Di masing-masing Pemda juga menyusun. Masing-masing Pemda menghasilkan LK apa nih? LKPD, Pak. Mas Rodi, LKPD. masing-masing Pemda menghasilkan LK apa? LKPD, Pak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, laporan keuangan Provinsi Papua, laporan keuangan Kabupaten Manokwari, kan gitu ya. Itu semua masing-masing LKPD. Nah, teman-teman sekalian, semua daerah tadi, baik provinsi, kabupaten, kota, tentunya Kemendagri. Ya, kan koordinatornya semua Pemda itu kan Kemendagri kan ya. Betul nggak? Iya, Pak. Nah, tetapi dalam rangka monitoring dana transfer dan kebutuhan data keuangan, ya, maka semua daerah menyampaikan LKPD-nya ke Dirjen Perimbangan Keuangan, ya, Kementerian Keuangan. Nah, kemudian digabung, sehingga data laporan keuangan pemerintah daerah seluruh Indonesia bisa dikumpulkan di situ, ya. Pada akhirnya menghasilkan dikonsolidasi menjadi laporan keuangan seluruh pemerintah daerah. Itu. Nah, berikutnya ternyata dipandang perlu bagaimana seandainya ditotal semuanya, dikonsolidasi, diintegrasikan antara yang pusat dengan semua daerah. Gitu kan? Yang mencerminkan laporan keuangan, katakan kondisi keuangan seluruh negara ini, baik pusat maupun daerah-daerah semuanya, gitu. Itulah yang dimaksud dengan penugasan tadi, integrasi antara LKPP dan LKPD. Ya, jadi itu arahnya yang dimaksud ya. Jadi nanti tolong ditambahkan ya tugas itu sesuai dengan maksud penjelasan tadi. Mbak Risma sama Mbak Lutfiah, ada yang mau ditanyakan? Halo? Belum, Pak. Belum, tapi tadi dari penjelasan saya ini ya sudah paham ya bahwa tugas tadi terkait dengan tema integrasi LKPP dan LKPD ya kira-kira melihat tadi ya integrasi antara LKPP dan LKPD dari seluruh pemerintah daerah ya. Bisa dipahami ya Mbak Lutfiah ya sama Mbak Risma ya? Iya, Pak. Oke. Bisa, Pak. Monggo nanti silahkan nanti teman-teman searching. Saya kira itu sudah ada tulisan terkait dengan itu ya atau peraturan yang mendasarinya. Ini coba saya pancing dulu deh, Ya. Kira-kira nih, kode-kode akunnya sama nggak antara pusat dengan daerah? Ayo, siapa yang bisa ini memberikan pendapat?
sekilas saja. Kira-kira sama persis nggak akun-akun yang pusat dengan daerah? Kalau misalnya di kita ada 51, 52 gitu kan ya. Terus ya, nanti penyajian neraca dan sebagainya. Sama persis apa enggak? Monggo, silahkan. Mbak ini, Mbak Faiza, silahkan kalau mau jawab. Kalau menurut saya beda Pak, karena kalau Pemda itu kan di bawahnya Kemendagri ya Pak, menurut penjelasan Bapak Ya. tadi. Sedangkan kalau yang pusat pakai peraturannya Kemenq itu Pak, jadi beda. Kasih Pak. Bisa jadi berbeda ya. Bisa jadi berbeda. Kan teman-teman sudah dapat akun Akpem 1 ya, sama Akpem 2 kan ya? Akpem 2 kan udah dapat ini ya, apa namanya, akuntansi Pemda kan itu ya? Betul Mbak Faiza? Iya Pak, betul Pak. Ya, nah teman-teman bisa ini apa bisa bandingkan itu. Ya. Nah, nanti di dalam tadi menulis integrasi LKPP dan LKPD, kira-kira itu nanti jadi masalah apa enggak? Gitu. Bagaimana menjembatani kondisi tersebut? Ya, kira-kira itu yang bisa ditulis nanti. Ya. Terus kalau mau didalami lebih lanjut, misalnya begini nih teman-teman. Pemda itu kan memperoleh sebagian pendapatannya dari transfer dari APBN. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Kemudian dana transfer tadi ya dicatat oleh Pemda sebagai pendapatan. Kemudian ketika belanja catat lagi belanja. Nah, kalau misalnya itu pendapatan yang seperti itu pencatatannya katakan ketika diintegrasikan ya pusat dengan Pemda apa enggak double tuh ya kira-kira kan apa namanya itu kan perlu dicermati kan ya Pak Mas siapa nih Mas Rizky halo Mas Rizky aktif Mas Rizky Fatur Rahman halo Mas Putra ada? Ada Pak. Oke, gimana tadi Mas? Kalau misalnya tadi contoh sederhana saja, kalau kita lihat hubungan antara pusat dengan daerah kan transfer daerah. Transfer daerah itu bagi pusat sudah dicatat sebagai belanja. Kemudian ke daerah masing-masing dicatat sebagai pendapatan. Nah, kalau laporan keuangannya diintegrasikan, kira-kira valid apa enggak itu? Kayak nggak valid gitu ya, Pak? Ya, kan itu perlu dipertanyakan, kan? Betul nggak? Nah, betul. nanti bagaimana kira-kira penyajian yang mencerminkan kondisi yang ini apa yang wajar yang seharusnya kan gitu ya. Nah, itu maksud dari itu teman-teman yang harus dilihat. Ya. Nah, kemudian nanti dikaitkan dengan coba teman-teman searching deh yang disebut dengan GFS ya, GFS. Ya, coba teman-teman searching GFS. Ya. Apa singkatannya itu? Kalau terkait dengan keuangan apa? Bukan ini ya, bukan geografi ya. Bukan geo apa itu? Geospasial bukan ya? GFS apa? Udah ketemu belum? Government. Mas Roni udah ketemu. Ah, apa Mbak Nisa? Government Finance. Iya, Government Finance Statistik. Itu. Jadi konsep apa integrasinya ya kalau di luar negeri itu dikenal dengan itu. Kalau memang tidak memungkinkan diintegrasikan sebagai satu laporan keuangan karena memang entitasnya berbeda, ya kan? Kode-kodenya juga berbeda, kemudian ada beberapa tadi yang
bisa jadi menyebabkan tidak penyajiannya belum tentu valid. Nah, ada pendekatan yang namanya JFS, ya, model JFS. Jadi kalau itu hanya dari statistiknya gitu. Ya, bukan berarti mengintegrasikan LK laporan keuangannya. Gitu. Kalau laporan keuangan kan sebetulnya kan untuk ini ya pertanggungjawaban kan ya. Nah, nanti pembahasannya dikaitkan dengan itu ya. Nah, nanti silahkan yang terkait dengan JFS itu di-searching, dibaca lebih lanjut ya. Oke, saya kira itu masukan saya untuk bahan penyempurnaan ya, tulisan atau presentasinya Mbak Lutfiah dan Mbak Safira ya, sekaligus juga menambah pengetahuan untuk kita semuanya ya. Mbak Lutfiah sama Mbak Safira, informasi untuk penyempurnaan cukup ya? Halo? Iya, Pak. Oke, kalau demikian terima kasih ya atas kerja yang sudah dilakukan oleh Mbak Lutfiah sama Mbak Safira. Nanti disempatkan untuk dilakukan penyempurnaan. Berikutnya kita masuk ke pembahasan materi ya, teman-teman ya. Slide-nya sudah saya share ya. Sebetulnya yang ada di drive juga sudah. Nah, kalau yang benar-benar update gitu ya, yang sama dengan kelas-kelas yang lain gitu ya, itu di slide yang saya share tadi malam. Ntar saya buka dulu. Mana ini ya anunya ya? Pak, mohon maaf Pak. Slide-nya nih. Pak. Ya. Di Gimana grup Mbak WhatsApp, Esa? di grup WhatsApp ada yang tanya Pak. Oh, ada pertanyaan. Oke. Ya, dari Mas Rizky ya. Apakah integrasi LKPP dengan LKPD menjadikan laporan lebih efektif dan efisien? Jika memang demikian, mohon dijelaskan. Tadi sebetulnya ini gambarannya sudah saya jelaskan ya. LKPD itu maksudnya seperti apa, prosesnya seperti apa, kemudian LKPP seperti apa, kan gitu ya. Tadi sudah. Nah, kemudian ada gitu ya. Ada keinginan untuk mengintegrasikan LKPP dan LKPD. Ya. Jadi ini masih proses. Gitu ya. Masih proses. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari esensi laporan, teman-teman, ya, laporan keuangan itu apalagi di level pemerintah itu kan awalnya untuk laporan pertanggungjawaban. Betul nggak? Ya, kan akuntabilitas nih. Nah, sebagai laporan pertanggungjawaban, dia sudah selesai. Artinya pemerintah daerah ya dia melaporkan kepada siapa nih? DPRD setempat kan? Nah, LKPP itu menjadi laporan bagi pemerintah pusat kepada DPR. Itu sudah selesai. Nah, kalau misalnya nanti diintegrasikan mau dilaporkan ke siapa kan gitu. Ya kan? Nah, jadi sebetulnya untuk kebutuhan pertanggungjawaban itu udah nggak relevan lagi, nggak ada kebutuhan di sana. Nah, kebutuhannya bisa jadi tadi ingin melihat kalau misalnya katakan di neraca itu ada aset, maka pengen disajikan ya bagaimana aset seluruh Indonesia itu, gitu kan? Baik yang dimiliki oleh pusat maupun daerah, itu maksudnya ya. Nah kemudian kalau misalnya aset oke, bisa dikatakan bisa diintegrasikan. Kalau realisasi bisa nggak diintegrasikan?
Karena bisa jadi ketemu yang kasus tadi misalnya yang kita contohkan tadi, ada dana transfer yang bagi pusat dia udah belanja. Betul kan ya? Nah, tetapi ternyata nanti di Pemda dia masuk menjadi pendapatan, kemudian belanja lagi. Nah, ketika nanti menjadi laporan kemudian digabung, kan tidak mencerminkan apa nilai yang seharusnya kan ya. Belum lagi nanti ini apa namanya upaya untuk menggabung-gabung tadi kan harus dengan pengkodean yang sama. Ya, teknisnya harus dicari itu supaya ketemu antara pusat dengan daerah. Ya. Jadi makanya penugasannya bukan apa namanya setelah jadi sudah penugasan yang kita berikan dan nanti dibahas itu adalah manfaatnya, bukan ininya ya, bukan sampai prosesnya. Prosesnya kan kita hanya sampai tahu di situ, nanti detailnya ya akan akan diketahui oleh tim yang sekarang lagi bekerja, gitu ya. Nah, tetapi desainnya kan pasti sudah disiapkan. Nah, kalau ditanya efisien sama efektif, ya tadi kalau efektif itu untuk apa? Antara lain kan tadi mencerminkan kekayaan seluruh Indonesia, pasti nanti ada kebutuhannya, ada manfaatnya kan ya, ada manfaatnya, ya. Nah, terus menjadikan pelaporan tersebut lebih efisien. Ini bukan dalam konteks untuk menggantikan laporan yang lain, ya. Jadi kan dengan adanya integrasi itu bukan berarti menggantikan LKPP kan enggak, ini kan lanjutan kan ya. Lanjutan dari LKPP yang sudah ada, sudah dibuat, kemudian LKP di seluruh Indonesia, nah itulah yang diintegrasikan. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Ya, nah pada akhirnya kita terkait dengan yang namanya GFS, ya, Government Financial Statistik. Ya, kalau di luar negeri dia mengenalnya bukan laporan keuangannya yang digabung, tetapi statistik yang menyajikan antara pusat dengan daerah. Nah, mana yang bisa digabung, sajikan kan gitu ya. Itu kira-kira teman-teman. Nah, kemudian memang istilah integrasi LKPP, LKPD itu juga menimbulkan persepsi ya, atau makna yang lain. Ya, bisa aja kan maknanya begini. Dari awal itu sudah digabung gitu loh. Misalnya gini, sekarang kan katakan di KL kan sudah menggunakan Sakti. Ya kan? Nah, Sakti kan sistem terintegrasi. Apakah makna dari integrasi itu nanti Pemda juga pakai sistem seperti itu? Ya, jadi kan bisa aja kita membaca istilah integrasi LKPD dan LKPP itu seperti itu, gitu kan ya. Nah, tetapi maknanya kondisi yang sekarang itu adalah tadi mengintegrasikan, ya kalau mengkonsolidasi langsung nggak bisa, mengintegrasikan antara LKPP yang sudah dihasilkan oleh pemerintah pusat dengan LKPD yang sudah dihasilkan oleh semua pemerintah daerah. Ya. Kalau konsolidasi semua pemerintah daerah sudah, ya, jadi semua kabupaten, kota, provinsi itu oleh mana itu DJPK sama oleh Kemendagri itu sudah dilakukan. Nah, tetapi menggabungkan keduanya itu yang belum. Ya, jadi kalau pertanyaannya apakah dengan integrasi itu pelaporannya menjadi efisien? Nah, ini apa namanya? Tadi karena tujuannya bukan untuk menggantikan yang sudah ada, gitu ya. Jadi tidak bisa dinilai apakah lebih efisien atau tidak. Nah, karena kan lebih efisien kan berarti kan dibandingkan dengan yang mana kan gitu ya, gitu kan? Ya, ini tadi Mas Rizky kan ya, gitu. Pertanyaannya kan lebih efektif dan lebih efisien. Nah, kalau lebih kan berarti dibandingkan dengan yang mana? Padahal ini tidak ada bandingannya kan gitu. Mas Rizky bisa menangkap apa tidak? Halo? Mas Rizky?
Mas Rizky apa ada kendala jaringan ya? Suara saya bisa didengar Mas Rizky. Halo. Iya Pak, mikrofonnya Rizky nggak aktif. Oke, ya udah. Makanya Kak ini di chat sama di WA aktif, tapi kok di Zoom-nya nggak ada respon. Oke, baik. Jadi sementara itu ya teman-teman. Nah ini nanti termasuk materi-materi yang coba teman-teman eksplorasi ya, di searching lah gitu. Sebetulnya tanpa kita berikan tugas ya, harapan saya sih yang seperti ini menjadi ini nih sesuatu yang teman-teman itu saya ingin tahu ini nih gitu. Kayaknya kan daerah itu bikin laporan, pusat bikin laporan. Gimana nih? Kalau di Indonesia secara keseluruhan seperti apa? Nah, itu maksud saya ide seperti itu muncul dari teman-teman gitu ya. Tapi karena belum ya antara lain triggernya ini melalui penugasan ini. Ya, jadi kita tidak terbatas pada siklus di LKKL atau LKPP saja. Faktanya begini teman-teman, kakak kelas Anda kemarin banyak juga yang ditawarkan di Pemda masing-masing ya. Ada yang kenal nggak? Iya kan? Ada beberapa yang ditawarkan penempatannya gitu ya, penugasannya di Pemda masing-masing. Nah itu asik itu ya kalau kebetulan daerahnya cocok. Nah, kemudian biasanya daerah juga sudah menerapkan tukin ya. Di daerah juga rata-rata sudah menerapkan tukin yang tinggi itu. Ya. Itu udah enak nih daerahnya sendiri ya. Kalau Ciasa dari mana aslinya, Mbak? Jakarta, Pak. Oh, Jakarta ya. Kalau Jakarta kan nggak masalah ini. Jakarta tukinnya udah lebih tinggi dari keuangan. Ya kan, udah nggak pindah-pindah kan gitu. Tinggal dari nggak perlu kos ya di rumah sendiri. Ya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Oke, monggo Mbak. Mungkin Lisa, agak silakan. nggak sesuai pembelajaran, nggak apa-apa kan, Pak? Nggak apa-apa, monggo. Kan nggak harus belajar Yang terus ya. Mana yang Anissa, bedain. mana videonya mana nih? Oh ya, bentar, Pak. Ya udah sambil disampaikan apa yang mau ditanyakan. Yang buat perbedaan tukin itu apa ya, Pak? Tiap daerah. Oh, oke. Jadi kalau namanya tunjangan kinerja, ya itu kan sebetulnya dibayarkan berdasarkan perhitungan kinerja dari organisasi, pada akhirnya turun ke pegawainya kan ya. Nah, dasarnya apa? Paling tidak yang menentukan ya dari banyak faktor. Satu yang menentukan adalah pendapatan daerahnya. Daerahnya punya uang banyak apa enggak kan gitu ya. Nah, contoh Jakarta kan PAD-nya besar. Ya, otomatis bisa mengcover bayaran tukin yang rate-nya relatif besar. Kemudian daerah-daerah yang sumber dayanya banyak kayak di Riau, Kaltim ya. Nah, itu relatif tinggi itu dibanding dengan daerah yang lain. Ya, antara lain itu. Ya. Tapi bisa juga di daerah biasa juga lumayan juga. Nah, mungkin tidak terlalu tinggi, tapi kalau misalnya daerah itu ternyata harga-harganya juga murah kan nggak masalah ya. Ya kan, betul kan? Misalnya kita punya uang katakan 20 juta di Jakarta, ya dibandingkan misalnya nih, ya misalnya punya uang 10 juta, 12 juta, tetapi di mana nih yang kota kecil, ya di Klaten misalnya kan, ya sekitar Solo, ya kan mendingan di daerah sana kan gitu ya, sehari-harinya nyaman, dekat dengan keluarga, kemudian kalau kita bisa manage dengan baik uang yang ada juga bisa kan gitu ya, nabung, ya kan kalau
di istilah di bahasa Jawa ada ini nih. Ada istilah sawang sinawang ya. Nah, nggak tahu nih kalau teman-teman yang kalau di bahasa Indonesia kan apa? Pokoknya orang itu saling lihat gitu ya. Oh, di sana lebih bagus, di sana lebih tinggi. Nah, sebetulnya kan tergantung dari kita cara manajenya. Ya, jadi ada unsur itu. Ya. Jadi apa ini? Jangan melihat rumput tetangga lebih tinggi terus ya, lebih hijau terus ya. Sementara itu ya Mbak Anissa ya, kayaknya udah nggak sabar nih kayaknya nih, udah mau lulus aja nih. Oke, kalau gitu kita masuk ke materi ya. Ke materi, waktunya tinggal 1 jam. Sudah saya share belum ya? Belum ya? Muncul, Pak. Oh sudah, oke sudah ya. Oke, jadi agak cepat saya sampaikan teman-teman. Sebentar supaya saya nggak bolak-balik ke ini, keganggu dengan administrasi ya, ganggu dengan administrasi ini, apa namanya portal. Bentar, tunggu dulu. Saya sambil menyiapkan ini portal. Oke, ini topik yang kita bahas ya. Jadi poin-poinnya sama dengan ketika membahas siklus atau modul yang lain. Kemudian ini teman-teman ketentuan hukumnya ya. Mulai dari paket undang-undang bidang keuangan, kemudian terkait dengan sistem aplikasi pasti ya, kemudian terkait dengan kebijakan akuntansi ya. Nah, kalau kebijakan akuntansi kan teman-teman semua sudah ini matang di materi akuntansi pemerintah ya. Berikutnya, nah ini beberapa ketentuan di dalam undang-undang yang mendasari ya. Ini saya kira juga sudah dipelajari baik di mata kuliah Akpem maupun di PPKN ini atau Haken ya. Jadi di dalam undang-undang keuangan mengatur mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN oleh pemerintah, dalam hal ini presiden ya, yang secara teknis diwakili oleh Menteri Keuangan gitu ya, menyusun LKPP ya. Nah, kemudian nanti bentuk pertanggungjawabannya kepada DPR itu menghasilkan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN ya, yang di dalamnya ada laporan keuangan. Ya, kemudian komponen laporan keuangan saya kira teman-teman sudah paham. Nah, kalau dari sistem akuntansinya ya pemerintah pusat seperti ini. Mohon maaf ya. Pak. Nah, gimana Mas? Ini memang belum share screen ya Pak. Takut. Oh, saya kira sudah. Belum ya Mbak? Belum Pak. Iya Pak. Oh, belum Pak. Pak. Oh, tadi saya tanya tadi katanya sudah. Sorry ya. Oh, maksud kami sudah di-share di grup, Pak. Oh iya. Oh iya. Sudahnya di grup ya. Iya. Sudahnya di grup. Oke. Nah, kalau ini kan teman-teman sudah ini ya, paham lah. Ini materi bolak-balik ketemu di akuntansi pemerintah. Ya. Jadi sistem akuntansi pemerintah pusat itu ya terdiri dari subsistem yang ada
di instansi, ya maksudnya adalah di kementerian lembaga, ya atau di satker-satker, ya dengan semua level yang ada itu disebut sebagai instansi. Kemudian di sisi Kementerian Keuangan sebagai BUN, ya itu adalah sabun ya, sabun. Jadi SAI dengan sabun. Kemudian di dalam sistem informasi akuntansi itu ada aspek uang, ada aspek barang. Ya, nah, kalau dulu kita mengenal ada sebelum ada sakti ya, dan sekarang juga sedang berproses paralel ya. Itu kita mengenal ada SAI karena berbasis akrual menjadi SAIBA. Selanjutnya kalau dari sisi aset barang milik negara kita mengenal ada SIMAK BMN. Nah, kemudian laporan-laporan yang dihasilkan ini kalau berbasis akrual kan pada akhirnya muncul laporan-laporan yang basisnya akrual. Ya, kalau melihat ini ya LO, perubahan ekuitas, ya kemudian LRA ini kan yang dari akrual. Ya. Berikutnya karakteristik ya basis akuntansi tadi sudah. Sistem pembukuannya saya kira teman-teman sudah jauh lebih matang nih, double entry, desentrasi pelaksanaan anggaran ya. Ini teman-teman saya kira sudah matang di dalam PPKN atau akuntansi pemerintah juga ada kuasa pengguna anggaran. Kemudian di dalam akuntansinya ada unit akuntansi kuasa pengguna anggaran ya, itu maksudnya. Terus ada bagan akun standar. Ya, jadi kode-kode akun yang pada akhirnya digunakan di dalam transaksi maupun pola penjurnalan. Ya, kemudian kita juga mengenal segmen ya, segmen COA gitu ya, segmen chart of account yang ada di Sakti maupun ada di SEPAN. Standar akuntansi pemerintahan ini juga clear ya. Panduan dalam pengeluaran, pengakuan, pengukuran dan penyajian. Terus ini ya, ini diagram alur secara garis besarnya ini juga sudah teman-teman temui ini semua jenis transaksi ya, ini kemudian di proses ya. Ini yang dari kementerian lembaga di atas, yang bawah ini dari kuasa BUN ya, kemudian ini nanti akan masuk ke dalam satu sistem ya, jadi sehingga bergabung menjadi LKPP. Terus nah ini penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual dengan aplikasi terintegrasi ya. Jadi aplikasinya pada tahun 2004 ya, ada istilah di dalam PMK 270 teman-teman ya, nanti bisa saya share nih PMK-nya ya. Jadi intinya di situ proses untuk menghasilkan atau melakukan proses akuntansi ya itu dengan menggunakan aplikasi terintegrasi ya, aplikasi terintegrasi. Nah, di situ disebutkan nanti terkait dengan Sakti dan SPAN ya. Jadi awalnya itu ini ya, awalnya terkait dengan ini kalau khusus di proses akuntansinya. Nah, kemudian ada PMK sendiri teman-teman, PMK terkait dengan implementasi SPAN itu PMK berapa? Ada yang ingat apa enggak? Halo, halo Mas Putra, masih ingat? Mas Putra, Mas Putra, halo Mas Putra, halo, halo Mas Putra. PMK 154 ya Pak? Ya Pak, Iya. tahun 2014. Tahun 2004.
Tahun berapa? 2004 atau 2014? 2014, Pak. Oke, ya. Kan jadi tahunnya sama kan ya? Betul nggak dengan yang PMK tadi terkait dengan penyusunan akuntansi basis akrual tadi kan tahun 2014 juga kan ya? Iya, Betul Pak. nggak? Ya, nah jadi secara umum ya, secara umum implementasi SEPAN ada PMK-nya sendiri. Karena kan PMK tentang SEPAN kan tidak hanya membahas terkait dengan akuntansi kan ya. Nah, kemudian penerapan SAP berbasis akrual dengan aplikasi terintegrasi ada PMK sendiri ini, PMK 270. Tahunnya sama. Ya. Nah, keterkaitannya apa? Keterkaitannya adalah ketika menerapkan SAP berbasis akrual, ya dia menggunakan aplikasi kan gitu ya. Di dalam PMK itu disebut sebagai aplikasi terintegrasi. Nah, maksudnya adalah SEPAN dan Sakti itu. Ya. Nah, kalau yang belum menggunakan Sakti berarti menggunakan Saiba. Ya, jadi di dalam PMK ini disebutkan seperti itu. Ya, kemudian bagaimana penggunaannya? Nah, merujuk kepada peraturan tentang SEPAN dan Sakti. Ya, jadi seperti itu. Poin dari PMK 270 ya. PMK-nya sudah saya download nih ya. Kalau misalnya nanti teman-teman kesulitan bisa share, kalau mau cari sendiri monggo ini. Ya. Berikutnya, nah kalau proses bisnis yang seperti ini kan teman-teman udah paham nih. Ada standar, ada kebijakan, kemudian ada sistem, ya. Terus dari semua jenis transaksi semuanya nih, ya, katakan dikelompokkan secara garis besar seperti ini. Saldo awal, transaksi terkait dengan pagu, anggaran, transaksi berjalan ya baik itu pendapatan, belanja, pengembalian belanja, koreksi dan sebagainya kan ya. Transaksi akrual, transaksi lainnya. Nah, ini menjadi bahan input, nah, dasarnya dokumen sumber, ada proses akuntansi. Ya. Ada analisis dulu, lakukan jurnal, lakukan posting sehingga menghasilkan buku besar, neraca percobaan ya. Terus pada akhirnya outputnya ini dengan karakteristik laporan keuangan yang teman-teman sudah paham. Ya, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Ya. Terus, nah ini di penggambaran yang lain ya. Dokumen sumber, nanti menghasilkan entry jurnal, terus posting buku besar, ada penyesuaian, menghasilkan neraca percobaan, laporan keuangan, dengan jenis laporan keuangan yang ada di bawah. Dokumen sumber antara lain saldo awal, ya kalau itu perpindahan tahun, kemudian kalau perpindahan sistem berarti migrasi data, dokumen anggaran terkait dengan pagu-pagu, transaksi berjalan tadi sudah, dokumen pengesahan, transaksi akrual, transaksi lainnya, ya koreksi dan sebagainya. Nah, ruang lingkup di dalam Sakti, ya. Jadi tadi kita sudah sambungkan untuk mewujudkan basis akrual tersebut, ya dengan didukung aplikasi terintegrasi, merujuk kepada siapa? Kepada Sakti dan SEPAN. Kalau belum menggunakan Sakti, merujuk kepada Saiba. Ruang lingkupnya di dalam Sakti ini teman-teman, ya nggak banyak ini sebetulnya ya. Nih, migrasi berarti ini. Ya, kalau masih digunakan pertama kali ya, jadi peralihan antara Saiba ke Sakti. Jurnal transaksi ya berarti kan menghasilkan jurnal-jurnal dari setiap transaksi. Ya, ini kan terjadi di setiap transaksi ya, individual kan gitu. Begitu ada transaksi langsung terjadi jurnal ya di modul masing-masing, tetapi terkait dengan GL-nya. Jurnal manual dan jurnal penyesuaian khusus. Nah, ini memang khusus ada di GL. Ya. Validasi dan posting jurnal itu juga di GL. Monitoring jurnal, tutup buku, monitoring tutup transaksi, pencetakan laporan, dan pencetakan laporan lainnya. Nah, outputnya ini nih. Selain laporan keuangan untuk yang standar tadi ya neraca, tapi juga ada laporan lain ini
ya, interim, neraca percobaan sampai ke laporan kinerja. Ya, jadi itu pentingnya laporan-laporan ya. Sehingga tadi kayak apa itu ide integrasi antara LKPP dan LKPD juga harapannya bisa menyajikan laporan-laporan yang lengkap. Terus ini ya di dalam JLP kita perhatikan coba usernya dia hanya operator ya. Teman-teman, hanya operator. Tidak ada yang lain nih coba. Nah, enggak ada ya. Jadi semuanya dikerjakan oleh operator. Baik perekaman, perubahan, validasi posting, monitoring, tutup periode, penyajian, pencetakan ya. Nah, operator juga ada operator konsolidator. Kalau di Satker misalnya di KPP operator. Kalau di Kanwilnya operator konsolidator karena dia mengkonsolidasi semua Satker yang ada di bawahnya, KPP dan Kanwil dia sendiri. Ya. Kemudian naik ke eselon 1 DJP berarti konsolidator eselon 1. Naik ke Kementerian Keuangan, konsolidator level kementerian lembaga ya. Jadi, tetapi statusnya levelnya adalah operator. Oke, fitur-fitur yang ada ya. Basis accrual, pembentukan jurnal transaksional, ini kelebihan sakti sebetulnya ya. Bagian dari kelebihan sakti yang sudah kita bahas di pertemuan ke-2 atau ke-3 ya, tracing jurnal dan seterusnya ya. Ini menganut dua jenis ini ledger ya, buku besar kas dan buku besar accrual. Mencatat transaksi realisasi, ini kas. Menggunakan jurnal standar atas transaksi buku besar kas yang selama ini telah digunakan pada basis cash toward accrual ya, kas menuju accrual menghasilkan LRA. Yang accrual ini mencatat transaksi-transaksi accrual, realisasi pendapatan ke laporan operasional, realisasi beban ya, berarti ini arahnya nanti ke operasional. Kas di bendahara UP ya, ke neraca dan seterusnya, ini menghasilkan ini ya. Berikutnya, nah keterkaitan modul ya, karena semua bermuara kepada modul JLP ya sebagai ledgernya, yang lain itu seolah-olah sub ledgernya ya, berarti ini menjadi sentralnya nih teman-teman ya, menjadi sentralnya. Ketika menyajikan data pagu kan harus ke sini ya. Ini harus ke sini kan gitu ya. Untuk mensupport laporan keuangan harus ke sini. Transaksional ya semuanya kan. Ya, semuanya kan gitu ya. Oke, nanti detailnya bisa teman-teman baca. Terus nah, ini ya, lebih detail lagi dari proses tadi migrasi ini. Ya, meliputi data persediaan, ya, data BMN, kemudian saldo di neraca. Jurnal-jurnal, ingat jurnal-jurnal berarti ini jurnal-jurnal yang di-trigger atau di-feeder ya, disumbang oleh semua modul lainnya. Modul komitmen, modul pembayaran, dan seterusnya. Sampai nanti ada jurnal penyesuaian atau umum ya, umum atau penyesuaian, manual atau umum. Manual atau penyesuaian ya. Kemudian validasi posting, neraca saldo atau periode laporan ya. Terus migrasi. Proses pertama ini kita migrasi berarti memindahkan saldo awal dari sistem sebelumnya di Saiba ke Sakti ya. Nah, teman-teman ini kan sekarang semester 6 ya. Halo? Halo, semester 5 ya? Semester 5 naik semester 6, Pak. Semester 5 Mas. Naik semester 6. Ya, semester depan kan teman-teman ini PKL kan ya? Siapa insya Allah? Iya, Pak. Nah, teman-teman nanti PKL saya sarankan, ya saya minta nih sebelum nanti kalau keburu lulus jangan lupa ya. Saya minta teman-teman nanti melihat ini. Ya, karena teman-teman akan mengerjakan ini nanti. Ya, kalau PKL-nya di Kementerian Keuangan berarti dia sudah pakai Sakti, ya, atau di 7 kementerian yang sudah menggunakan, ya.
Nah, kalau kementerian lain kan masih pakai Saiba. Kalau di anggaran sudah pakai Sakti, tapi Sakti penganggaran. Kalau penyusunan laporan kan masih pakai Saiba. Nah, tinggal nanti teman-teman penugasannya di mana. Nah, tahun ini juga nanti akan ada perluasan implementasi, ya. Tidak hanya di 7 kementerian lembaga itu, juga di kementerian yang lain. Berarti bisa jadi nanti ini akan teman-teman hadapi nih tahun ini. Berpindah dari Saiba ke Sakti. Ya. Nah, bisa jadi tidak semua KL tahun ini, bisa jadi sebagian tahun depan, tergantung dari kesiapan kementerian lembaga. Tapi programnya adalah mulai tahun ini akan diperluas. Ya, jadi tantangannya di situ, teman-teman ya. Berikutnya, ini kebijakannya tadi sudah ya, saya nggak ngulang lagi deh. Terus ini tadi jurnal di masing-masing ininya, apa namanya, modulnya ya, yang mensupport nih. Ini saya tambahkan deh. Yang ini tadi sudah, ya. Ini yang accrual, ini cash, ada tambahan nih. Sakti selain ini kan udah ya jelas ya. Ketika ada accrual di sini muncul ini nih, pendekatan do to sama do from. Ini yang apa namanya, dekel sama dedel kalau teman-teman belajar di Akpem ya. Sebentar coba, Mbak Safira, halo Mbak Safira, masih nyambung? Iya masih Halo? Pak. Ya, kalau di Akpem kan ketemu ini kan ya dedel sama dekel ya? Iya Betul Pak. nggak? Betul Pak. Ya, itu implementasi accrual. Ya, dia menjembatani antara SAI gitu ya dengan kuasa bun. Karena ketika menagihkan ini pembayaran kan tidak bisa langsung dibayar tuh. Ya kan? Makanya ininya ada akun semacam untuk menyambungkan. Ya. Oh iya Pak. Yang di akhir nanti harus sama ya Pak. Betul, itu harus sama kan, dia kan hanya menjembatani keluar, ditangkap, kemudian keluar lagi, ganti ditangkapkan gitu ya. Iya Pak. Ya, itu menunjukkan titik-titik accrual ya. Nah, sekarang dari sisi kas, saya kira teman-teman udah nih. Ya, untuk mendukung pelaporan LRA, pendekatan DUCU dan DUPROM, ya terutama terkait dengan pembayaran atau penerimaan di bunnya. Ya, nih. Berikutnya, selain itu, saksi menerapkan ledger single entry. Ya, berarti ini tidak ada pasangan kalau ini. Pada apa saja ini? Pada jurnal anggaran. Ya, terkait dengan apa? Estimasi pendapatan dan allotment, ya. PAGU, ya. Kemudian jurnal komitmen and encumbrance yang kemarin kita bahas ada sejumlah catatan dana yang dicadangkan kan ya, yang dicadangkan sehingga mempengaruhi nilai fund available. Nah, itu hanya single entry, itu tidak ada pasangannya karena dia hanya memberikan semacam tanda gitu kan ya. Terus subledger di bendahara. Di bendahara itu juga jurnalnya hanya single entry. Ya, jadi tidak ada pasangan dengan yang lainnya. Nah, ini kira-kira karakteristik yang khusus gitu ya, yang diberlakukan di Sakti. Berarti di luar itu ya berlaku apakah accrual atau cash, ya atau ya cash dan accrual. Berikutnya, nah ini yang di masing-masing modulnya ya. Modul ini sudah ketemu sebetulnya di modul anggaran, cuman ini harus kita ulang semuanya gitu ya, supaya nanti menjadi satu rangkaian di dalam penyusunan laporan keuangan ya, GL-nya. Di dalam modul anggaran untuk level user itu semuanya dari operator sampai approver ya. Nah, kemudian spot jurnalnya itu terkait dengan interkoneksi dengan SPAN-nya. Di sini ya, data anggaran atau PAGU dan estimasi pendapatan tadi adalah single entry. Ya, sehingga dan tidak perlu melalui proses posting
ya. Jadi ketika anggaran sudah dikonversi langsung bisa masuk ke laporan. Langsung tercipta itu jurnalnya, ya. Tuh ini perlakuan khusus ya, karena kan sederhana ini untuk data anggaran kan ya. Terus bendahara levelnya juga hanya satu, operator, penerimaan atau pengeluaran. Kita fokus ke penerimaan ya, penerimaan atau pengeluaran. Nah, di sini ada jurnal accrual dengan jurnal kas-nya ya. Accrual sama kas-nya. Kapan itu terjadi? Titiknya di mana? Spot jurnal itu terbentuk di mana? Ketika proses simpan. Ya, transaksi dibuat kemudian simpan. Nah, itu terciptalah penjurnalannya. Tercipta penjurnalannya. Kemudian ini kira-kira gambarannya catat uang masuk. Ya, fungsinya menerima di bendahara penerimaan atau pengeluaran baik PNBP. Nah, ini kas di bendahara penerimaan atau pengeluaran, ya, utang kepada pihak ketiga lainnya. Ya. Kira-kira seperti itu. Terus sebentar, kalau di akuntansi pemerintah ini akuntansi 1 atau 2 nih? Halo teman-teman? Mbak Iva? Mbak Iva? Ya, Pak. Kalau di akuntansi pemerintah, ini akuntansi pemerintah 1 atau 2? 2 ya, Pak? 2 kayak, Mbak. 2 bukannya Pemda? Masih ingat apa enggak? Kemarin kita duanya yang pemerintah pusat, Pak. Oh, 2-nya pemerintah pusat. Oke, oke. Iya, Pak. Terus yang akpem 1-nya apa, Mas? Lebih ke Pemda. Oh, begitu ya. Malah urutannya malah Pemda dulu ya. Oke, oke. Iya. Ya, tapi ini kemarin udah ketemu ya model apa namanya? Jurnal-jurnal bendahara ya untuk penanganan UP dan lainnya ya. Misalnya ini nih. Misalnya catat uang masuk UP itu bisa seperti ini ya, tapi uang masuk tapi keterangannya nanti dari UP. Kalau UP udah selesai, ada sisa disetor pencatatan setoran atas penerimaan ya. Ini uang muka dari KPPN kan gitu ya. Terus kas di bendahara pengeluaran. Masih ingat kan ya, teman-teman? Sekilas masih ini ya, apa namanya? Masih, Pak. Ya, Masih, masih ya. Oke. Ya. Berikutnya beralih ke komitmen. Ya, komitmen levelnya 2. Ya, operator dengan approver ya. Sebetulnya PPK itu validator ya, cuman karena merangkap ya di modul komitmen ya udah diambil yang tinggi ya. Nah, kalau di sini spotnya ada di operator. Ya, ketika simpan transaksi maka nanti akan terjadi buku besar accrual. Ya, tidak ada kas di komitmen. Nah, logika-logika seperti ini nanti teman-teman pahami ya, bisa jadi nanti muncul di soal pilihan ganda. Ya, misalnya untuk transaksi ini komitmen kan gitu ya. Buku besar terbentuk apa kan gitu ya, kas atau accrual. Nanti dibolak-balik kan udah lumayan ini nih, lumayan lama nih tadi menganalisis soal yang seperti itu. Ini komitmen, contohnya seperti ini ya. Ketika ada BAST barang ya, barang yang diserahkan kemudian mau ditandatangani, periksa dulu ya, terus ditandatangan kan ini asetnya kan diterima, tetapi statusnya belum diregister karena belum dibayar kan ya. Nah, kemudian muncullah utang. Nah, belum ada kas, belum ada kaitannya sama kas. Nah, itulah yang terjadi ya, jurnal accrual dalam tahap penandatangan BAST. Ya, ini gambarannya.
Terus saya nggak akan semuanya ya, nggak akan semua jurnal kita bahas. Yang penting logiknya saja. Terus berikutnya pembayaran. Ya, pembayaran itu dari sisi usernya lengkap ya, levelnya lengkap, operator, validator, approver. Kemudian spot-spotnya kita lihat nih, ya. Transaksinya ada SPP, SP2D, ada jurnal SP2D. Ya. Kalau jurnal SPP, SP2D, ya, dia accrual. Ya, SPM di mana jurnalnya? Di accrual atau di kas? Mbak Yolanda, halo? Halo, Mbak Yu? Halo, Mbak Yu? Yolanda ada? Adesti? Mbak Adesti? Ya, Pak. Ya, Mbak Adesti, ini di modul pembayaran nih, Mbak Ades. Itu kan di situ ada SPP, SP2D. Nah, kalau di SPM jurnal apa ini, Mbak? Awal, Pak. Di SPM ada nggak di sini? Dilakukan penjurnalan nggak ketika menerbitkan SPM? SPM terbit, tanda tangan, itu ya, di saktinya itu, terbentuk jurnal nggak? Tidak terbentuk ya, Mbak Yu. Mbak Ades. Mbak Ades? Iya, Pak. Ya, jadi yang terbentuk jurnalnya adalah SPP dan SP2D saja. Ya, ketika SPP terbentuk jurnal apa nih? Accrual atau kas? Kalau SPP? Halo? Ini mengulang loh. Ya, accrual karena kan hanya bicara utang kan di situ ya. SPP kan, tagihan ya. Baru nanti ketika SPM terus menjadi SP2D, berarti titiknya ada di SP2D. Ya, SP2D berarti nanti akan terjadi dua jurnal nih. Accrual maupun kasnya. Gitu ya. Accrualnya itu menjadi lawan dari SPP. Nah, kemudian kasnya itu baru karena ada pergerakan kas keluar dari kuasa pun kemudian diterima oleh pihak ketiga. Ya, atau oleh KPP, oleh Satker. Titik terjadinya di mana ini? Ketika operator melakukan simpan, kemudian oleh BPK dilakukan validasi. Ya, itu terbentuk jurnal. Berikutnya ini kira-kira gambarannya ya. Kalau terkait dengan pembayaran ya, ini bendahara nih, approval SPBY, persetujuan perintah bayar muncul beban dengan utang yang belum ditagih. Ini accrual kan ya? Accrual. Kemudian ketika SPP di approve, ya maka persetujuan SPP resum tagihan muncul di sini, resum tagihan ya berdasarkan kontrak ya. Kemudian di sini belanja yang harus dibayar ya. Itu kira-kira. Kemudian ketika menjadi SPP, belanja yang harus dibayar menjadi ini nih netral gitu ya. Kan udah pasangan sama ini nih. Ya, kemudian ditagihkan ke entitas lain, muncul belanja terus ditagihkan ke entitas lain. Berikutnya persediaan. Persediaan apakah ada buku besar atau jurnal kas? Mbak Ahnovida? Ahnovida ada? Halo, Ahnovida? Iya, Pak. Ya, Mbak Ahnovida, ketika transaksi di persediaan, apakah ada buku besar kas? Ada, Kak. Ada apa enggak? Ada, Pak. Apakah persediaan terkait dengan kas? Enggak, Pak. Enggak, iya. Kalau enggak ya berarti dia hanya accrual saja.
ya, ketika ada transaksi persediaan masuk keluar ya dan sebagainya, penyesuaian dia hanya akrual ya. Titiknya di mana terbentuk? Titiknya nanti pada saat approver memberikan persetujuan, dia approve transaksi itu. Ya, paham ya Mbak Hano ya? Vida? Halo, Fit? Iya. Halo Vida? Ya, gitu. Jadi cara membacanya seperti ini tadi, ya. Jadi cara membaca dari awal ya jurnal di masing-masing modul tadi seperti ini. Ya, oh ini di dalam modul itu usernya ini, level ini. Nah, titik terjadinya jurnal itu di mana? Kalau ini berarti titik terjadinya di saat approver memberikan persetujuan, ya di sini. Jurnal yang terbentuk kalau ada transaksi yang sudah di-approve ini, ya transaksinya ini ada, ya. Paham ya Ahno Vida ya? Vida? Iya, Pak. Oke. Nah ini jurnalnya kan, persediaan masuk mencatat penambahan, baik pembelian, hibah, transfer masuk, persediaan nambah, ya kan? Kemudian pasangannya persediaan belum diregister, ya karena kan menunggu dia dibayar kan. Kemudian setelah kalau keluar dia menjadi beban, ya karena ini nanti terkait dengan operasional mengurangi persediaan, ya. Berikutnya aset atau BMN. Nah, kalau aset atau BMN levelnya lengkap nih, teman-teman. Ya, levelnya lengkap. Kapan dia terbentuk jurnal? Pada saat approve transaksi. Jurnal yang terbentuk juga sama dengan persediaan tadi. Ya, hanya jurnal akrual. Di mana? Nah, seperti apa jurnalnya ini? Perolehan, aset tetap, kemudian aset tetap belum terregister, ya. Seterusnya, perubahan BMN, aset tetap lainnya, koreksi, ya. Penghapusan, koreksi aset tetap, mengurangi aset tetap. Berikutnya, modul piutang. Modul piutang juga hampir sama dengan persediaan tadi, ya. Tetapi levelnya hanya operator. Ya, operator, kemudian mencatat settlement dan sebagainya, simpan, terjadilah buku besar accrual. Pertanyaannya, Mbak Ifah nyambung. Halo, Ifah. Di dalam modul piutang terjadi atau terbentuk jurnal kas apa enggak? Jurnal yang menyebabkan munculnya buku kas. Ada apa tidak di modul piutang? Tidak, betul. Lah kan ada angsuran nih. Ada penerimaan angsuran, cicilan dan macam-macam. Itu dibukukan di modul mana? Iva. Iya, ini kan accrual kan settlement-nya. Ya kan? Kan enggak terpengaruh dengan kasnya. Kasnya enggak di modul ini. Nah, kalau ada piutang terus katakan dibayar, ya kan ya. Nah, penerimaan pembayarannya itu siapa yang mencatat? Kasnya siapa yang mencatat? Bendahara ya, Pak? Bendahara, betul. Berarti di modul apa itu? Di kas. Di modul bendahara kan? Iya. Modul bendahara. Iya, jadi iya di modul bendahara sehingga di sana terbentuk subledgernya ya, buku besarnya kas. Iya. Nah, piutang itu tinggal mengambil data, menarik dari catatan yang sudah dilakukan oleh bendahara. Makanya di situ accrual saja, ya, kasnya tidak, ya, seperti itu. Makanya istilahnya settlement ya, bukan pendapatan atau penerimaan gitu ya. Terus ini kira-kira gambaran jurnalnya. Pencatatan piutang baru, muncul piutang, terus pendapatan piutang. Terus lanjut. Nah, ini yang terakhir, jurnal JLP. Teman-teman di sana tadi kita sudah ketemu, usernya hanya operator, kemudian nanti spot terbentuk ketika
jurnal itu disimpan ya. Nah, jurnal apa yang terbentuk kan di dalam JLP kita melakukan jurnal-jurnal penyesuaian ya. Ya, kalau jurnal yang lain kan terbentuk, jurnal transaksi terbentuk ketika di masing-masing modul. Nah, yang tidak diakomodir di modul secara otomatis berarti dibuat di JLP. Ya, jurnal penyesuaian itu yang sudah ada ininya, standarnya, ada pasangannya. Jurnal umum itu yang harus kita buat sendiri. Ya. Nah, itu jurnal terbentuk ya dari sisi buku akrualnya, buku besarnya adalah buku besar akrual. Ya. Kemudian catatan khusus teman-teman. Catatan khusus kalau satker itu, ya kalau satker itu terkait dengan BLU, maka ya jurnal penyesuaian, jurnal umum yang terbentuk juga terkait dengan kas. Ya, karena kan di BLU kan dia menyimpan kasnya. Ya. Terus ini nih ilustrasi jurnalnya ya. Coba ini kita slideshow ini supaya kita bisa lihat logikanya. Yang pertama ini Mbak Arlika. Arlika masih nyambung? Ya, Halo? Pak. Ya, coba ini kita lihat dulu ya Mbak ya. Urutannya nih. Ketika terjadi BAST, urutannya ya. Berarti ini di mana nih? Di modul apa nih Mbak? Mbak Arlika. Ya, Pak. Ketika terjadi berita acara serah terima, ada transaksi berita acara serah terima, ini di modul apa nih? Di modul apa nih Mbak? Berita acara serah terima Pak. Modul komitmen, Pak. Oke, ya, oke. Ya, nanti akan terbentuk ini kan ya. Persediaan nambah, belum diregister, kemudian utang muncul. Semuanya accrual ini. Ya kan? Berikutnya, nah, didetailkan. Pendetilannya di mana itu, Mbak? Di modul apa? Modul persediaan, Pak. Betul, modul persediaan. Dicatat di modul persediaan. Di sana juga accrual tadi kan ya. Nah, jurnalnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, sampai pada tahap pendetilan, pada akhirnya sisa pos yang ada ya tinggal persediaan terhadap utang kan ya, yang belum diterima tagihannya. Ya, karena kan SPP-nya belum diproses, gitu kan? Ya. Jadi di situ persediaan aset itu statusnya belum diregister karena dia belum dicatat di modul asetnya atau modul persediaannya ini belum didetailkan. Kalau sudah didetailkan hilang nih, ya, hilang. Selanjutnya proses berikutnya. SPP kita buat, tagihan sudah ada, SPP dibuat, maka jurnal accrualnya, buku besarnya, ya beban terhadap belanja yang masih harus dibayar. Utang kan ini ya. Kita lihat proses berikutnya. Nah, ada pasangannya nih. Utang yang belum diterima tagihannya dengan beban. Ya, karena ini jurnal accrual untuk memunculkan apa nih? Ini ya untuk menyambungkan dengan modul komitmen. Kita lihat ininya logika untuk double entry-nya. Nah, itu kan ya di jurnal ketika SPP maka muncul jurnal untuk mengimbangi ya jurnal pada saat BAST. Nih. Kemudian berikutnya ya jadi jurnal belakangan ini nanti akan menetralkan utang yang belum diterima tagihannya dan utang yang belum diterima dengan beban ya. Nah, sehingga tinggal ini nih.
persediaan terhadap belanja yang masih harus dibayar. Persediaan atau aset sudah selesai. Yang belum nanti tinggal ini, belanja harus dibayar. Kita lihat, ya, SPP tidak, SPM tidak ada jurnal, kemudian ke SP2D. Ya, SP2D, belanja yang harus dibayar, muncul sini ya, awalnya sini. Ya, kemudian ketika uangnya keluar, itu dinetralkan dulu, sehingga sisa ditagihkan ke entitas lain, ya persediaan ditagihkan ke entitas lain, ketika uangnya, nah ini, ya diikuti dengan jurnal belanja dan ditagihkan ke entitas lain. Terakhir tadi mana nih? Ini, ya muncul apa namanya? Ini ya kasnya, ini nanti menjadi realisasi belanja, kemudian ini ditagihkan ke entitas lain. Jadi jurnal kas, kemudian jurnal akrualnya ini, persediaan terhadap ditagihkan ke entitas lain. Nah, bagaimana dengan jurnal yang ada pasangannya, ya ditagihkan entitas lain dan diterima, ya berarti nanti pasangannya ada di SPAN, ya ada di kuasa bun. Jadi pasangan ini nanti ada di SPAN atau di kuasa bun. Silahkan nanti ini bisa teman-teman pahami pelan-pelan gitu ya, sehingga nanti kalau keluar di ujian ya itu bisa cepat ya. Terus validasi dan posting, ya. Operator JLP melakukan validasi, ya. Jadi jurnal itu ada standarnya, kemudian nanti memungkinkan untuk dilakukan validasi, ya. Terus operator melakukan posting jurnal melalui menu posting jurnal. Validasi dan posting digunakan untuk menghasilkan neraca saldo, ya. Jadi untuk memastikan bahwa data dalam yang akan kita buat di neraca saldo itu benar ya. Validasi jurnal bisa bermacam-macam ininya nanti ya. Itu dibantu oleh sistem. Kode-kodenya sudah sesuai atau benar belum gitu ya. Kalau transaksi seperti ini harusnya masuk di kode apa ya. Itu ada yang sudah dibantu di dalam sistem. Terus tutup buku, teman-teman. Tutup buku fungsi membatasi agar modul tidak bisa menambah mengurangi. Mengirim neraca saldo. Bentar, saya cek dulu waktunya. 20 menit lagi. Mengirim nilai saldo akhir neraca percobaan periode yang ditutup ke neraca percobaan periode berikutnya ya sebagai saldo awal. Ya, jadi ketika tutup buku dilakukan, berarti sudah tidak ada kesempatan menambah transaksi, merubah, nggak bisa. Nah, sekaligus nanti akan mengirimkan saldo awal tersebut ke saldo awal berikutnya. Syarat tutup buku, jurnal pada periode tersebut telah diposting. Periode sebelumnya sudah status tutup. Ya. Tutup buku ada dua jenis, sementara dan permanen. Ya, nah tutup buku sementara itu dilakukan ya statusnya biasanya kalau akan melakukan rekonsiliasi yang tadi disebut melalui e-rekon ya. Jadi untuk dilakukan rekonsiliasi kan harus ditutup dulu. Nah penutupannya melalui tutup buku sementara. Kalau sementara masih nanti memungkinkan untuk dibuka lagi. Misalnya dari hasil rekonsiliasi nanti ada yang perlu ditindaklanjuti, disesuaikan, nah berarti dibuka, masih memungkinkan baru nanti ditutup permanen. Berikutnya pelaporan, tadi ini sudah di awal nih, ya alur seperti ini. Transaksi ke buku besar baik akrual maupun pas ke sana, neraca saldo, neraca percobaan yang tadi ya posting, tutup buku kan ya, nah, menghasilkan laporan-laporan.
Pelaporan lainnya, ya. Kalau ini kita sebut sebagai laporan keuangan hasilnya, ya, realisasi anggaran, laporan rugi, apa ini? Kok ini ada LRB ya? LO, laporan realisasi anggaran, laporan realisasi pendapatan, laporan realisasi belanja. Ya. Kemudian ada laporan lain yang sifatnya manajerial. Ya, laporan rekonsiliasi neraca dengan subledger. Ini yang bisa kita bandingkan ke masing-masing catatan yang ada di modul-modul lain. Ya, hasil dari hasil dari GLP, ya, misalnya di situ nanti neraca, ya, berarti nanti kita bisa bandingkan ke masing-masing subledger yang ada di masing-masing modul. Kita pilah-pilah neraca saldo aset tetapnya seperti apa, persediaannya seperti apa, ya, ini kan ada di masing-masing modul, ya. Laporan kinerja Satker, ya, jadi laporan kinerja antara lain, ya, itu dibaca dari pagu yang ada, kemudian, ya, setelah direalisasikan itu sudah terwujud atau belum outputnya. Outputnya berapa, dalam bentuk apa, nah ini di dalam laporan kinerja. Ya, program kegiatan, outputnya apa nih? Kalau misalnya membangun gedung sudah sejauh mana kemajuannya, nah itu ada di output. Ya. Terus ketersediaan dana, menyajikan posisi Pagudipa beserta besaran realisasinya. Ya. Berikutnya, laporan transaksi falas, menyajikan jurnal terkait transaksi menggunakan valuta asing, ya. Lihat nih. Ini kira-kira gambarannya. Terus masih di proses pelaporan, teman-teman, ini yang disinggung oleh Mbak Risma ya tadi ya, sama Mbak Lutfiah. Sebentar teman-teman, saya akan input ini dulu. Input. Agak lambat ya. Dan saya proses portal dulu. Sambil saya ini memproses dokumentasinya, coba ada pertanyaan nih teman-teman. Teman-teman sekalian, ketika laporan keuangan itu katakan semua transaksi sudah diselesaikan, termasuk jurnal-jurnal penyesuaiannya. Nah, berikutnya kan nanti harus dilakukan rekonsiliasi, ya, lakukan rekonsiliasi. Sebelum untuk dilakukan rekonsiliasi perlu dilakukan tutup buku, ya. Tutup buku berarti tutup bukunya adalah tutup buku sementara. Nah, teman-teman, sekarang sudah ada fasilitas yang namanya e-rekon, ya, rekon secara elektronik. Ya, pertanyaannya, e-rekon itu nanti digunakan hanya untuk data dari Sakti atau termasuk yang dari Saibah? Coba silahkan yang yang bisa membantu menjelaskan. Silahkan Mbak Nabila atau Mbak Faiza, silahkan. Monggo Mbak. Halo. Halo, halo. Halo, ada Mbak Faiza. Mbak Faiza atau Nabila ada? Halo? Ada Mbak? Ada? Faiza ada? Iya Pak, ada. Tapi tadi sempat macet-macet gitu Pak waktu Bapak tanya. Oh iya. Jadi gini, e-rekon itu kan fasilitas untuk melakukan rekonsiliasi kan ya? Betul nggak Mbak Faiza? Iya Pak. Rekonsiliasi antara siapa dengan siapa nih kira-kira? Data apa dengan data apa kira-kira? Ayo. Pusat dan daerah.
Kok pusat dengan daerah? Kan kita fokusnya pusat ini. Kita kan apa enggak membicarakan proses yang ada di daerah. Ini kan proses yang di pusat nih. Pak. Semua satker yang Saiba sama Sakti. Saiba dengan Sakti. Saiba itu ada di mana? Di satker kan ya? Iya, Pak. Betul? Kalau Betul, Sakti ada di betul. mana? Di pusat. Kalau Sakti ada di mana? Iya, maksudnya di satker atau di bun? Satker. Di satker. Nah, yang pengen kita rekonsiliasi itu sebetulnya antara mana dengan mana? Data apa dengan data apa? Ayo, silakan. Catatan yang ada di satker, ya, itu kan bisa Saiba yang masih belum menggunakan Sakti ya. Yang sudah menggunakan Sakti adalah menggunakan Sakti. Apa yang dilakukan oleh Sakti, ya, kan itu nanti juga akan dicatat oleh Sepan kan ya, betul nggak Mbak Faiza? Betul nggak? Pak. Betul, ya. Nah, sehingga rekonsiliasi yang dilakukan itu membandingkan data apa dengan data apa? Data Ayo. pagu sama realisasi anggaran. Ya, Pak. Pagu sama realisasi berarti nanti akan menjadi LRA. Kalau kita bicara semua data, ya, semua data, data yang di satker itu kan mau kita rekon kan ya Mbak ya? Kita rekonsiliasi kan, Faiza? Kita bandingkan dengan datanya siapa? Halo? Mbak Nabila? Nabila coba. Halo? Faiza kayaknya agak gangguan ya koneksinya ya. Udah lancar Mbak ini. Mbak Faiza. Coba ini dulu supaya teman-teman apa ngeh dulu nih. Udah ngeh dulu. Coba. Ini dibaca dulu coba Mbak Faiza. Halo? Faiza? Iya, Pak. Ya, oke. Atau Mbak Nabila. Mbak Nabila siap ya sama Mbak Faiza. Coba yang ada di slide ini yang paling bawah ini dibaca coba. Ini nih, paling bawah ini dibaca nih. Data yang dikirim, coba dibaca dulu Mbak Faiza. Halo? Dibaca agak keras coba. Data yang dikirim oleh Satker atau UAPA ke KPPN dalam rangka rekonsiliasi sama dengan data yang dikonsolidasikan oleh UAPA dan UAPA untuk menyusun laporan keuangan. Ya, kalau ureannya seperti itu, maka data yang akan direkonsiliasi itu ya atau yang akan dibandingkan itu antara data siapa dengan data siapa? Sampai di sini, sampai ya kasih ini apa namanya? Ini mendasar ya, harus paham dulu filosofinya. Ini nih. Ini. Teman-teman, ini harus bisa makna ini. Ya, yang saya tebalin itu berarti data yang direkonsiliasi itu antara data siapa dengan data siapa? Data Satker dengan data KPPN. Iya betul, itu maksudnya. Ya kan rekonsiliasi itu kan apa? Membandingkan
data dari sumber data yang atau dokumen atau sumber data yang sama tapi diproses di sistem yang berbeda. Kalau di Satker atau UAKPA, dia diproses menggunakan apa? Aplikasinya apa? Di Satker atau di UAKPA? Mbak Faiza? Sakti, Pak. Iya, di Sakti. Yang belum menggunakan Sakti, menggunakan Saiba kan ya? Betul nggak? Betul. Nah, kalau KPPN berarti apa nih? Data yang diolah dari mana nih? Diproses melalui apa? Melalui apa? Kalau di KPPN atau kuasa bun? Atau bun? Span. Nah, itu ya. Itu harus paham. Itu kan sudah saya gambarkan dulu di video awal itu hubungan antara Sakti dan SPAN. Mulai dari anggaran menjadi DIPA, SPM menjadi SP2D, kemudian rekonsiliasi kan gitu ya. Itu interaksinya. Ya, maksudnya itu. Ya. Nah, rekonsiliasi itu fasilitasnya ya menggunakan erekon. Ya, jadi seperti itu pemahamannya. Berarti Saiba nanti mengupload data ke Erekon, Sakti juga nanti akan melalui Erekon, yang di SPAN nanti akan ditarik, ketemulah di situ. Gitu ya, membandingkannya di situ. Sehingga pengertiannya ini teman-teman. Erekon LK adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka proses rekonsiliasi transaksi keuangan dalam rangka penyusunan. Ya, dengan di Erekon maka karena ini kan basisnya web kan ya, maka proses rekon nggak perlu datang ke KPPN secara fisik, tinggal ngakses webnya Erekon, kemudian kalau Saiba, ya data dari Saiba, datanya diupload, ya datanya diupload. Kalau Sakti, udah tinggal apa namanya, karena database-nya udah terpusat, ya udah ke apa namanya. Menjadi apa ini satu dengan SPAN, ya bukan terintegrasi gabung tapi udah menjadi satu bagian di SPAN, ya sudah tinggal tutup buku rekon langsung nyambung, gitu kan ya. Nah berikutnya kalau di setiap Satker sudah melakukan rekon karena database-nya udah di Erekon, maka wilayah nggak perlu lagi melakukan rekon. Nanti kita jelaskan lagi gitu. Nih. Ya, yang pengertian Erekon seperti itu. Nah, kita mengenal ada Erekon 1 sama Erekon 2. Erekon 1 intinya belum memasukkan data-data BMN. Ya, kalau yang Erekon 2 itu sudah masukkan data-data BMN. Nih, kita lihat. Erekon 1 melakukan rekonsiliasi eksternal data pagu dan realisasi anggaran. Ya kan? Dan saldo kas antara Satker, UAKPA ini baik yang masih menggunakan Saiba maupun Sakti ya dengan KPPN. Kemudian ini coba yang generasi 1 ini dulu kita pahami nih. Ya, kita pahami ini. Pertanyaan untuk tadi si Nabila belum ya, Mbak Nabila? Mbak Nabila? Halo? Halo, halo. Sepertinya ada masalah dengan audionya, Pak. Ada masalah ya? Coba sekarang. Sekarang Mbak Alivia. Halo, Mbak Alivia. Iya, Pak. Alivia masih nyambung. Oke, gini. Ya. Mbak Alivia dan teman-teman sekalian, di dalam pengelolaan proses akuntansi kan kita mengenal kalau di Satker itu unit akuntansi kuasa pengguna anggaran kan ya. Betul nggak? Iya, Pak. Halo. Kalau di atasnya berarti tingkat wilayah kan ya, Kanwil ya. Di atasnya lagi eselon 1, di atasnya lagi kementerian lembaga.
Ya, betul nggak, Olivia? Halo? Halo, Iya, halo, Pak. Olivia. Oke. Dibuka terus aja, Mbak Olivia. Sementara buka terus. Sekarang coba, kalau di level Satker, UAKPA, itu sudah rekonsiliasi dengan KPPN, datanya sudah sama, ya, datanya sudah sama, kemudian data itu sudah ada di database, satu database terintegrasi. Ya, misalnya begini, Kementerian Agama, mana nih? Kementerian Agama, tadi yang daerah Solo ya, yang saya contohkan yang gampang ya. Atau di mana nih sekarang yang gampang, Tangerang aja ya, yang gampang Tangerang. Tangerang Selatan, kemudian Kota Tangerang, kemudian Serang, misalnya, ya Serang. Dari kabupaten-kabupaten yang ada itu, ya, dari Kementerian Agama ini pusat ya, pusat. Nah itu sudah rekonsiliasi nih, sudah sama. Pertanyaannya, yang level wilayah untuk satu provinsi itu, ya, dia bisa nggak langsung mengakses ke database-nya yang terintegrasi tadi untuk membuat laporan dalam satu wilayah itu. Bisa apa tidak? Sehingga tidak perlu melakukan rekonsiliasi. Jadi wilayah eselon 1 kementerian lembaga itu diberikan akses untuk diberikan hak untuk mengakses e-rekon. Pertanyaannya, kira-kira kalau dia mau membuat laporan wilayah, ya, perlu nggak rekonsiliasi dengan katakan wilayah di DJPB? Perlu nggak, Mbak Olivia? Nggak perlu, Pak. Tapi di monitoring aja, Pak. Ya nggak perlu karena pada level Satker dia kan sudah sama kan hasilnya kan ya. Ya, misalnya kan tadi Kementerian Agama Tangsel, Kementerian Agama Kota Tangerang, Kementerian Agama di kabupaten yang lain di situ, ya. Kalau mereka masing-masing sudah sama, maka ketika ditarik ke provinsi karena kita mengakses ke database yang sama, kan tinggal langsung menggunakan, ya nggak perlu ada rekonsiliasi lagi di level atasnya, ya. Jadi ini yang dimaksud dengan rekon generasi 1, ya. Jadi ketika menyusun konsolidasi atau kompilasi di level wilayah, di level eselon 1, level kementerian lembaga, sudah nggak perlu melakukan rekonsiliasi, tinggal mengakses database e-rekon tersebut, ya. Sehingga dampaknya apa nih di sini? Tidak perlu lagi ada aplikasi Saiba tingkat wilayah, ya eselon 1 dan LKKL. Dampaknya apa? Datanya tidak akan berbeda antara wilayah, gitu ya, antara daerah dengan yang ada di kompilasi di wilayah dan eselon 1 dan kementerian lembaga. Gitu ya. Nah, kemudian disempurnakan lagi e-rekon itu menjadi generasi 2. Penyempurnaannya antara lain ada tambahan monitoring, kemudian yang kedua penyusunan laporan barang pengguna BMN, sehingga ya data-data BMN itu sudah gabung masuk dengan data-data yang tadi ada di Rekon G1. Ya, jadi tidak hanya aspek pagu dan realisasi anggaran, tetapi juga berisi data tentang barang. Ya. Nah, dari sisi barang tadi tidak perlu lagi aplikasi SIMAK yang ada di wilayah eselon 1 dan KL, cukup SIMAK yang ada di Satker. Ya, sebentar saya tutup dulu. Oke,
Jadi ini kira-kira penjelasan mengenai rekon G1, G2. Ya, berikutnya ini. Nah, ini yang saya maksud. Awalnya itu Satker dia rekon ke KPPN. Ini sebelum erekon ya. Sebelum erekon atau sebelum erekon 1. Yang barang dia rekon dengan KPKNL. Kemudian UAKPA atau UAK PB ini yang tadi Tangsel, kemudian Tangerang, kemudian Serang, itu ngumpul di sini satu provinsi. Ya, di level wilayah. Demikian juga yang barang wilayah. Nah, yang KPPN sebagai kuasa bun kan juga ada wilayah. Nah, dia rekon ke sini nih. Ya, yang barang juga rekon ke sini. Sebelum ada erekon seperti itu karena database-nya tidak terintegrasi. Kemudian ke atas juga demikian eselon 1, eselon 2 ke KL ya. Ke UAKPA atau KL, nah ini rekon ke pusat DJPB. Nah, ini sebelum adanya erekon atau erekon G1 pada akhirnya ya. Nah, setelah adanya erekon atau erekon G1 menjadi seperti ini. Ya, data yang direkonsiliasi antara UAKPA dengan KPPN sudah ngumpul di sini. Datanya ngumpul di erekon LK. Begitu ini butuh sesuai dengan provinsinya ya tinggal mengakses ini. Parameternya adalah ya atau kewenangan untuk mengakses data provinsi tersebut, wilayah. Ketika eselon 1 juga eselon 1-nya masing-masing. Nah, jadi seperti itu. Menjadi erekon G2. Nah, ini nanti prosesnya teman-teman bisa baca sendiri urutannya kan ya. Yang tadi di awal sudah disinggung ada bar gini ya. Ada berita acara rekonsiliasi ini yang dihasilkan. Ya. Nih, ini penjelasan ini saya minta waktu 5 menit lagi ya. Mbak Ciasa, halo. Halo. Supaya nggak kepotong nih penjelasannya. Halo. Siapa? Ya, jadi ini teman-teman. Urutannya coba kita ini nih. Ini kita bicara sakti ya. Nanti yang Saiba ini catatannya. Ini Satker melakukan rekonsiliasi data antara SAI dengan SIAP secara mandiri. Maksudnya adalah data yang ada di Satker dia, ini kan data SAI ya, dengan data SIAP. Data SIAP itu adalah data KPPN atau bun, kuasa bun. Secara mandiri. Kenapa mandiri? Karena tinggal mengakses erekon, ya, tidak harus datang kan ya. Jadi tinggal melalui aplikasi. Selanjutnya, data Satker akan dipush dari aplikasi Sakti ke database erekon. Ya, jadi begitu ngakses rekon, kemudian di situ nyambung ke sistemnya Sakti, kemudian ketika di rekonnya itu sudah proses rekonsiliasi, maka data yang ada di Sakti nanti akan mengalir ke erekon, database erekon. Di sana akan dibandingkan dengan yang data dari SPAN. Ini yang otomatis. Ya. Tinggal monitoring, kalau misalnya ada yang tidak sama ditindaklanjuti, kalau sama nanti tinggal diterbitkan bar, ditandatangani oleh Satker, KPA dengan KPPN, kuasa bun. Nah, itu penjelasan untuk Sakti. Bagaimana dengan Saiba, teman-teman? Nah, kalau Saiba karena database-nya Saiba itu masih di Satkernya masing-masing, ya, maka dari Saiba itu dibuat ADK-nya dulu. Arsip data komputer. Ya, jadi dibentuk dulu file rekonnya, kemudian diupload ya ke sistem erekon yang berbasis web tadi. Kira-kira prosesnya seperti ini, ya. Kalau Sakti tadi nge-push data Sakti ke terpusat tadi ke erekon, ya sini.
Nah, kalau Saiba berarti tadi mengupload ADK Saiba supaya masuk ke database-nya Erecon. Ya, jadi akhirnya ngumpul di Erecon. Baik yang dari Saiba ya maupun yang sudah menggunakan Sakti. Ya. Pada akhirnya kalau sudah sama terus tanda tangan bar. Ya. Berikutnya ini nanti dibaca sendiri nih ya. Terus setelah rekonsiliasi berarti nanti kalau satker-satker semua sudah selesai rekonsiliasi, statusnya sama, berarti nanti bisa dibikin konsolidasinya level wilayah, level kompilasi ya level wilayah, level eselon 1, level kementerian lembaga. Ya, berikutnya kalau KL nanti sudah jadi semuanya, maka ya ini KL tadi udah jadi ya melalui Erecon ini. Yang kita bahas tadi ini singkatnya. Saiba ke Erecon, Sakti ke Erecon. Nah, ini menjadi LKKL seluruh kementerian lembaga. Kemudian dia masuk sudah ada di database-nya SPANI. Ya, demikian juga yang LKBUN masuk ke sini. Itulah yang disebut sebagai aplikasi terintegrasi dalam penyusunan LKPP. Ya, menghasilkan berbagai output LKPP. Itu teman-teman akhir dari proses akuntansi ya sampai menghasilkan LKPP. Selebihnya yang resiko ini nanti teman-teman baca sendiri ya karena waktunya sudah lebih ya. Ini menutup yang tadi ya prosesnya agak kurang lancar di awal. Nanti kita lanjutkan diskusinya di grup ya. Kalau belum mantap pemahamannya di WA nanti bisa kita tuntaskan minggu depan. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita tutup silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Silahkan. Ketua kelas siapa ketua kelas? Siap, halo. Kayaknya udah Pak, udah cukup. Oke. Sementara cukup gitu ya Mas Teguh. Nanti gini, teman-teman ini kira-kira kita masih punya waktu efektif seminggu 2 minggu. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau ini ada yang mau ditanyakan langsung aja di grup ya. Silakan slide-nya di capture aja Pak. Ini maksudnya gimana? Di bagian ini kok saya masih ragu-ragu gitu ya. Ya, saya menunggu itu teman-teman. Ya, jangan sampai nanti pemahaman yang kita butuhkan dari awal untuk memahami slide-slide berikutnya itu ada yang teman-teman belum tuntas ya pemahamannya. Saya tunggu ya teman-teman ya, ya. Oke, demikian terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya kurang pas. Kita tutup sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak Pak. Ya, oke, teman-teman, saya tunggu ya ininya ya, pokoknya di slide-slide bagian akhir tadi, kalau misalnya masih bingung, ini segera tanya ya. Saya izin ya, izin live ya. Baik Pak.